Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini dalam pembelajaran video, berbentuk video, karena masih pembelajaran kita masih PJJ dalam online atau daring. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa anak-anak selalu jaga kesehatan, kemudian selalu terapkan prokes. Oke, kita mulai dulu atau kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang beragama Islam, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang beragama lain untuk menyesuaikan. Oke, untuk bab 2 aritmetika sosial pada pelajaran matematika kali ini. Perhatikan tujuan pembelajarannya dan kompetensi dasar atau standar kompetensinya. Standar kompetensi dasar sudah ada di PowerPoint, tujuan pembelajaran juga sudah ada di PowerPoint. Anak-anak tinggal membacanya sendiri. Lanjut pada aritmetika sosial yang akan kita pelajari ada 3 sub. Yang pertama yang A, keuntungan dan kerugian. B, bunga tunggal dan tabungan. Yang C, diskon, bruto, neto dan tara. Oke, sebelum masuk pada harga penjualan, harga pembelian, untung dan rugi, perhatikan gambar berikut. Di sini ada seorang pedagang, ini namanya penjual, dan ini adalah seorang pembeli atau bapak-bapak yang membeli, namanya pembeli. Kemudian yang ada di kantong plastik ini adalah barang atau produk atau barang yang dijual. Sedangkan alat pembayarannya adalah uang. Nanti kita akan mempelajari harga pembelian, penjualan, untung dan rugi. Oke. Pada aritmetika sosial, anak-anak nanti diajari untuk perdagangan, atau yang akan kita pelajari adalah tentang uang dan uang. Oke, lanjut ke yang A, yang pertama. Untung dan rugi dalam kegiatan ekonomi atau keuntungan dan kerugian. Yang pertama, nilai keseluruhan dan nilai per unit. Di buku PR juga sudah ada, anak-anak bisa buka sendiri bab 2. Contoh soal untuk mencari nilai keseluruhan dan nilai per unit. Perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1, harga 10 buku tulis adalah Rp50.000. Tentukan A, harga sebuah buku, dan B, harga 4 buku tulis. Yang pertama, harga sebuah buku itu adalah nilai per unit atau nilai per satuan. Sehingga harga 10 buku tadi seluruhnya Rp50.000, ini dinamakan nilai keseluruhan atau harga keseluruhan. Sehingga satu buku itu adalah Rp50.000 dibagi 10 buku, sehingga menghasilkan Rp5.000. Jadi harga satu buku adalah Rp5.000. Rp5.000 ini adalah harga per unit atau per buku atau per satu buku. Nih, disebutkan bahwa harga Rp5.000 ini, Rp5.000 itu disebut harga per unit. Ini harga per unit. Sekarang yang B, harga 4 buku tulis. Karena harga per unitnya Rp5.000 atau satu bukunya harganya Rp5.000, maka harga 4 buku yaitu 4 kali Rp5.000. Berapa? Rp20.000. Jadi harga keseluruhan 4 buku adalah Rp20.000. Jadi untuk 4 buku harga keseluruhannya Rp20.000. Ini harga per unit dan harga keseluruhan. Harga per unit itu per lembar atau per satu buah atau per kilo kalau suatu saat satuannya kilo. Ini kebetulan kalau buku per satu buku. Harga keseluruhan, harga
seluruh yang ditanyakan tadi dikalikan harga per satuan. Ini contoh untuk mencari harga keseluruhan dan per unit. Nah, dari contoh tadi bisa disimpulkan bahwa nilai keseluruhan atau harga keseluruhan itu sama dengan banyaknya unit kali nilai per satuan, atau banyaknya barang dikalikan harga per unit atau per satuan. Itu nilai keseluruhan. Sedangkan untuk nilai per unit, nilai keseluruhan tadi atau harga keseluruhan dibagi banyaknya unit, itu akan menghasilkan nilai per unit seperti pada contoh tersebut di atas. Sekarang nomor 2. Untuk mencari harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Untuk mencari harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi, perhatikan contoh berikut saya. Anak-anak perhatikan dulu. Seorang pedagang beras membeli beras dengan harga Rp5.000 per kilogram. Kemudian beras itu dijualnya dengan harga Rp5.750 per kilogram. Perhatikan, dari kegiatan jual beli tersebut atau pada kegiatan jual beli tersebut dapat dikatakan bahwa harga pembelian 5.000 per kilo, harga penjualannya berapa? 5.750 per kilo. Nah, mana toh harga penjualan dan mana harga pembelian? Nah, sekarang bisa disimpulkan apa itu harga pembelian, apa itu harga penjualan. Harga belinya tadi berapa? 5.000 per kilo. Dijual harganya berapa? 5.750. Ini yang dinamakan harga pembelian dan ini yang dinamakan harga penjualan. Maka dapat disimpulkan bahwa harga pembelian itu adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli atau uang yang diberikan penjual untuk membeli atau uang yang diberikan pedagang untuk membeli suatu barang. Itu namanya harga pembelian. Sedangkan harga penjualan nilai uang dari suatu barang yang dijual atau uang yang diterima pedagang dari menjual suatu barang, namanya harga penjualan. Itu harga pembelian dan penjualan. Sekarang, kapan seorang pedagang itu dikatakan untung dan kapan seorang pedagang dikatakan rugi? Jika seorang pedagang dikatakan untung apabila ia menjual dengan harga lebih dari harga pembelian, atau harga jual itu lebih dari harga pembelian. Dan seorang pedagang dikatakan rugi apabila ia menjual barang dengan harga kurang dari harga pembelian atau harga beli kurang dari harga jual. Untuk jelasnya, ini sudah ada rumusnya. Untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian, dan rugi harga pembelian dikurangi harga penjualan. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nomor 1, seorang pedagang buah-buahan membeli buah rambutan dengan harga 2.750 per kilogram. Selanjutnya, pedagang itu menjualnya dengan harga 3.000 per kilogram. Pertanyaannya, A, pedagang itu memperoleh atau mendapatkan untung atau rugi? Yang B, berapa besar keuntungannya atau kerugian? Yang jelas, dilihat di sini pada penyelesaiannya. Harga beli atau harga pembelian berapa? 2.750 per kilo. Kemudian dijual dengan laku berapa? 3.000 rupiah per kilogram. A, karena harga penjualan lebih dari harga pembelian, maka pedagang itu mengalami untung atau memperoleh keuntungan.
keuntungan. Berapa keuntungannya? Tadi sudah ada rumusnya di atas, bahwa keuntungan itu rumusnya harga penjualan dikurangi harga pembelian. Harga penjualannya berapa? 3.000 dikurangi 2.750. Jadi untungnya 250 rupiah. Jadi pedagang tersebut mendapat keuntungan 250 rupiah. Jelas? Nah, sekarang contoh kedua atau nomor 2. Jatrat membeli sebuah laptop bekas dengan harga 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah. Setelah dipakainya selama 7 bulan, laptop tersebut mengalami kerusakan. Biaya perbaikannya berapa? Biaya perbaikannya adalah 1.150.000 rupiah. Setelah diperbaiki, Jatrat pun menjual laptopnya dengan harga berapa? 3 juta rupiah. Tentukan kerugian yang dialami Jatrat. Ini sudah disebutkan di sini langsung. Pertanyaannya adalah berapa ruginya? Perhatikan penyelesaiannya. Biaya perbaikan termasuk sebagai modal. Jadi harga belinya tadi ditambahi harga perbaikannya ini sebagai modal atau sebagai harga beli atau sebagai harga pembelian, sehingga modal Jatrat adalah 2.500.000 ditambah 1.150.000. Berapa semuanya? 3.650.000 rupiah. Dijual laku berapa? Lakunya adalah hanya 3 juta. Karena harga penjualan lebih rendah dari modal, maka Jatrat mengalami kerugian. Berapa besar ruginya? Bahwa tadi disebutkan rugi itu harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya berapa atau modalnya berapa? 3.650.000 rupiah dikurangi lakunya dijual berapa? Tadi hanya laku 3 juta, sehingga 3.650.000 dikurangi 3 juta. Jatrat rugi 650.000 rupiah. Jadi besar kerugiannya yang dialami Jatrat adalah 650.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang lanjut untuk menghitung harga penjualan. Untuk menghitung harga penjualan, itu jika memperoleh untung atau jika pedagang itu memperoleh untung, maka harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, sehingga dapat ditulis atau dapat dirumuskan bahwa harga penjualan itu adalah harga beli ditambah untung. Harga penjualan itu adalah harga beli ditambah untung. Lah, untung rumusnya apa? Harga penjualan dikurangi harga pembeli. Lebih jelasnya lihat contoh berikut. Ini kita mempelajari uang dan uang terus. Jadi nanti anak-anak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Besok udah lulus jadi pengusaha, nanti ilmu dari Bu Guru ini bisa dimanfaatkan. Oke, lanjut. Contoh. Harga pembelian sebuah handphone adalah 1.500.000 rupiah. Agar memperoleh keuntungan sebesar 150.000 rupiah, berapa harga penjualannya? Tukune piro 1.500.000. Kemudian pengen badi piro 1.500. Karena memperoleh untung, maka harga penjualan lebih tinggi dari harga pembeli. Maka dapat ditulis harga penjualan, harga pembelian ditambah untung. Harga pembeliannya berapa? 1.500.000 rupiah. Ditambah berapa untungnya? 150.000. Jadi harga jualnya atau HJ atau harga penjualannya adalah 1.650.000 rupiah. Karena memperoleh untung 1.500 tadi, maka pedagang menjualnya atau harga jualnya 1.650.000 rupiah. Ini untuk mencari
harga penjualan. Sudah ada rumusnya. Anak-anak tinggal menerapkan pada rumusnya. Jika mengalami rugi, maka harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian. Sehingga harga penjualan itu adalah harga pembelian dikurangi rugi. Nah, rugi sendiri apa rumusnya? Rugi sendiri itu dapat dirumuskan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Ini adalah harga penjualan jika pedagang mengalami kerugian. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikutnya. Contoh, harga beli 2 losen buku tulis adalah Rp48.000. Setelah dijual, ternyata penderita mengalami kerugian sebesar berapa? Rp500 tiap buku atau Rp500 per buku. Tentukan harga penjualan setiap buku. 1 losen ada berapa buah toh? Ada 12 buah. Sehingga kalau 2 losen 12 kali 2 24 buah. Harga beli 1 buah tadi berapa? Seluruhnya karena 2 losen atau 24 buah itu 48.000, sehingga 1 buku atau harga per unit atau harga per buku 48.000 dibagi 24, sehingga 1 bukunya harganya Rp2.000. Tadi disebutkan bahwa pedagang mengalami kerugian berapa? Rp500, sehingga harga penjualannya lebih rendah daripada harga pembelian, sehingga harga jual 1 buku tulis adalah harga beli dikurangi rugi. Harga belinya 1 buku 2.000 dikurangi kerugiannya Rp500, sehingga 1 buku dijual seharga Rp1.500. Ini mencari harga penjualan jika pedagang mengalami kerugian. Sekarang menghitung harga pembelian. Jika memulai untung, maka harga pembelian lebih murah daripada harga penjualan, sehingga harga pembelian itu dapat dirumuskan harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi untung. Lah, untung sendiri harga penjualan dikurangi harga pembelian. Ini lihat biar lebih jelas dan sejelas-jelasnya kita lihat contohnya dari contoh berikut. Contoh, seorang pedagang membeli telur ayam sebanyak berapa butir? 60 butir. Kemudian telur itu dijual dengan harga seluruhnya Rp120.000. Jika dari hasil penjualan tersebut ternyata memperoleh untung 250 per butir, tentukan harga pembelian seluruhnya. Jadi harga keseluruhan tadi keuntungannya adalah per butir. Sekarang perhatikan penyelesaiannya. Harga penjualan seluruhnya Rp120.000. Ini tadi berapa butir? 60 butir. Laba atau untung seluruhnya karena terdiri dari 60 butir, tadi sebanyak 60 butir, maka 60 kali 250. Berapa jumlahnya? Di sini diperoleh Rp15.000. Karena untung, maka harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, sehingga harga beli seluruhnya harga jual dikurangi untung. Berapa? Rp120.000 dikurangi Rp15.000,
sehingga harga beli seluruhnya Rp105.000. Nah, ini kalau pedagang memperoleh keuntungan. Nah, sekarang yang B, jika pedagang mengalami rugi, berarti harga pembelian lebih mahal dari harga penjualan, sehingga harga pembelian itu sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Lah, ruginya sendiri dapat dirumuskan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Biar tambah mudeng, bagaimana harga pembelian itu atau berapa harga pembelian? Perhatikan contohnya Bu Guru. Contoh, seorang pedagang menjual 1 kodi kain dengan harga Rp800.000. 1 kodi kain Rp800.000. Ternyata ia mengalami kerugian sebesar Rp1.000 per lembar. Jadi 1 kain atau 1 lembar kain mengalami kerugian Rp1.000. Tentukan harga pembelian per kain atau HB, harga beli per kain. 1 kodi ada berapa buah? 20 buah. Sehingga harga jual 1 kain berarti Rp800.000 dibagi 20. Berapa 1 kainnya atau 1 lembar kainnya? Ternyata Rp40.000. Tadi disebutkan bahwa 1 lembar kain atau setiap lembar kain rugi Rp1.000. Karena rugi, maka harga pembelian lebih tinggi daripada harga penjualan. Sehingga harga pembelian 1 kain adalah harga jual ditambah rugi. Harga jualnya Rp40.000 ditambah ruginya berapa? Rp1.000. Sehingga harga pembelian 1 lembar kain adalah Rp41.000. Inilah pembelajaran hari ini. Oke, karena waktu sudah selesai, maka kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa selalu terapkan hidup sehat dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Saya akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.